Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Agus Rahmat Nurjaya Negoro dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 3C, dan di sini saya mau wawancara dengan tema unsur-unsur jarimah. Dan kebetulan depan saya ada Ustadz sekaligus teman saya juga. Mohon perkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Fahri Mutlaq. Saya termasuk salah satu teman juga dari Mas Bagus yang kebetulan dimintai untuk membantu melaksanakan ujian akhir semester. Baik, terima kasih Mas Fahri telah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari mana Mas? Dari sepanjang Dari sepanjang. Baik, oke, to the point saja ya Mas. Jadi tema saya di kelas hukum pidana Islam itu kan ada yang namanya jarimah. Mungkin dari Mas Fahri bisa menerangkan sedikit tentang apa itu jarimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ngomongin jarimah itu termasuk pembahasan juga yang dibahas dalam bab jinayat. Kita mengetahui bab jinayat itu adalah bab yang menerangkan tindak tindak pidana atau tidak hanya itu sih, tapi lebih luas lagi, termasuk had zina ataupun hal-hal yang buruk istilahnya gitulah. Karena bab jinayat itu lebih umum daripada jarimah. Makanya kalau kita melihat di dalam kitab-kitab fikih klasik gitu ya, seperti di kitab Fathul Mu'in ataupun Fathul Qorib, di situ itu tidak langsung membahas spesifik tentang kitabul jarimah, tapi para ulama fuqaha klasik itu menggunakan istilah kitabul jinayat, karena memang jinayat itu lebih umum, sedangkan jarimah itu lebih spesifik. Makanya gitu. Kalau jinayat itu kan banyak ya, seperti yang kami jelaskan barusan itu kan, jinayat itu banyak, tidak hanya menjelaskan tentang tindak kriminal, tetapi hal-hal yang memang di situ diperlukan untuk hukuman bagi seseorang gitu, apapun untuk kesalahannya. Sedangkan kalau jarimah itu lebih spesifik lagi tentang pembunuhan atau tindakan-tindakan kriminal yang di situ merugikan manusia dari segi fisik. Itu jarimah. Karena jarimah itu diambil dari asal kata jaromah yang bermakna menyakiti, gitu. Jaromah ya jarimu, Jerman. Nah, kemudian diikutkan pada wazan fa'al, jadinya jaromah ya jarimu, Jerman. Tajriman, jaromah ya jarimu, tajriman. Nah, hukum masternya ini kan master kiasi, jadi banyak bentuknya gitu. Karena soalnya wazan fa'al itu termasuk fi'il madhi yang mazid, sehingga masternya itu master kiasi. Bedanya kalau fi'il mujarrad, fi'il madhi mujarrad. Kalau fi'il madhi mujarrad kan masternya itu samain, jadi kita mendengar langsung dari yang punya bahasa Arab, itu orang Arab gitu. Jadi kita tidak bisa membuat bahasa sendiri, master sendiri, tidak bisa. Tapi beda kalau master dari fi'il sulasi mujarrad itu bisa dibuat, karena master dari fi'il mujarrad mazid itu sifatnya kiasi, bisa dibuat gitu. Nah, satu masternya jaromah itu banyak, ada jarimah gitu. Setelah
jenengan terangkan begitu rinci tentang jarima maupun keji jinayah juga, antara perbedaan jinayah dan jarima itu bagaimana. Nah sekarang yang saya tanyakan tentang unsur-unsur dari jarima itu sendiri. Kalau mengenai unsur, sebenarnya eh, ketika kita melihat dalam kitab-kitab klasik itu tidak di apa istilahnya, tidak disusun begitu. Maksudnya unsur-unsurnya itu hanya dijelaskan secara global saja, tidak dipeta-petakan. Tapi kalau kita melihat semakin berkembangnya pemikiran umat Islam sampai sekarang ya, akhirnya banyak tokoh-tokoh yang bisa merincikan unsur-unsurnya jarimah itu. Seperti kayak Ruknul Adabi, Ruknul Syar'i, sama Ruknul Mahdi itu di dalam kitab-kitab kelas, terutama kitab yang saya pelajari di pondok dulu, itu tidak dipetakan seperti itu, cuman dijelaskan secara global saja. Jadi penjelasan yang dijelaskan dalam hukum tadi, 3 hukum tadi, itu tidak dipeta-petakan dalam kitab klasik tersebut. Baru ketika setelah berkembangnya umat Islam, pemikiran Islam, banyak yang memeta-petakan tersebut agar umat-umat setelahnya itu bisa memahami dengan mudah begitu. Kalau ngomongin unsur nih, setelah kami beberapa referensi juga, unsur dari jarimah itu sendiri itu ada 3. Pertama itu rukun syar'i, yang ketiga itu rukun adabi. Nah kalau rukun syar'i itu adalah tindak pidana jarimah yang memang hukumannya itu sudah ditentukan oleh Al-Quran ataupun dasar hukum lainnya, Al-Quran, hadis, cuma kias sudah tertulis dalam dasar hukum tadi. Misal contoh kayak hukuman bagi pelaku pencuri, kan diterangkan dalam surah Al-Maidah kalau nggak salah gitu ya. Ayat berapa itu, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma gitu kan. Mencuri laki-laki itu as-sariqatu, mencuri perempuan itu faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya ketika dia mencuri gitu. Jadi seorang hakim ya dalam Islam ketika terdapat tindakan pidana dilakukan oleh manusia berupa pencurian, maka hakim ini tidak bisa membuat keputusan sendiri, keputusan baru untuk itu, karena memang keputusan itu atau hukumannya itu sudah ditentukan oleh syariat begitu. Maka mau tidak dapat mencuri, maka hakim juga harus memutuskan untuk memotong tangannya begitu, dengan cara ya kalau di caranya itu dengan menyilang gitu. Kalau mencuri dia dipotong tangannya kiri, dia mencuri lagi dia kakinya tangan, mencuri lagi masih gak kapok, mencuri lagi potong tangan kiri, dia mencuri lagi potong kiri. Tapi kalau ya ngomongin pemotongan ini itu ulama itu masih masih bingung. Idealnya potong aja tangannya, nah, dimaksud tangannya itu sampai mana gitu. Sini atau sini begitu. Itu nanti kalau dibahas secara mendalam, tapi saya tidak membahas terlalu dalam, takutnya terlalu melebar kemana-mana, jadi tidak bisa terfokus lagi gitu. Kemudian yang kedua itu ada normatif atau unsur material. Jadi beda dengan
rukun syar'i yang pertama tadi, rukun mandi itu gampangannya itu hukuman yang diputuskan oleh hakim itu tidak terdapat dalam dasar hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, itu nggak ada. Baru hukuman ini termasuk ruknul madhi itu tadi. Misal contoh apa, misalkan ya, suatu tindakan pidana, memang di situ hukumannya tidak tertulis dalam Al-Quran dan hadis, ijma' maupun qiyas. Jadi seorang hakim ketika memutuskan hukuman bagi pelaku itu juga diputuskan melalui ijtihadnya, melalui ijtihadnya dengan cara melihat bukti-bukti. Ya, misalkan ada saksi begitu yang melihat seseorang melakukan tindakan pidana, memang itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, ijma' maupun qiyas. Ini maksudnya rukun madhi. Rukun adabi, rukun adabi ini lebih tertentu membahas tentang mukallaf atau orang yang melakukan tindak pidana moral kan, atau rukun adabi istilahnya. Jadi kalau rukun adabi ini yang dibahas itu status pelaku tindak pidananya, apakah dia seorang baligh, berakal atau tidak, begitu, dan lain sebagainya. Nanti orang yang belum termasuk belum cukup umur itu bisa. Ya, jadi ruknul adab ini membahas kalau pelaku yang di bawah umur ya, itu tidak terkena beban hukum istilahnya lah. Dia tidak mukallaf kan, kalafah itu kan pemberatan, jadi dia tidak terkena beban karena memang dia belum mencukupi umur gitu. Kan kalau kita melihat ya, ada anak kecil misalkan umur 2 tahun, dia megang pisau kemudian sengaja nusuk temannya, mungkin orang dewasa dia tewas. Maka anak kecil ini tidak dapat dikenakan hukum kisos, ya kan? Karena memang dia ya anak kecil gitu loh, ya. Dia masih belum bisa memikirkan apakah ini baik atau tidak, apakah ini resikonya besar atau tidak. Jadi nggak bisa semerta-merta disamaratakan semuanya. Orang yang melakukan tindakan pidana misalkan ya harus dibunuh juga, tidak memandang siapapun dia, nggak bisa gitu. Dalam hukum Islam terutama itu juga harus dilihat dari segi mukallafnya, dia mukallaf atau tidak, dia berakal atau tidak. Kalau orang gila, wajar nggak sih orang gila ketika melakukan hal-hal yang dianggap tidak normal? Wajar? Wajar aja. Iya. Namanya orang gila. Iya. Nah, kalau orang normal, misalkan, maaf, telanjang di tengah jalan, normal nggak? Nggak normal. Nggak normal. Tapi kalau orang gila, sangat wajar. Karena memang dia gila begitu loh. Nah, kemudian ketika orang gila ini, misalkan membawa pisau ya, kemudian dia ya jelas akhirnya membuat pisau ini menusuk kepada seorang, membuat dia tewas. Nah, ini dia tidak bisa dikenakan beban hukum, dia tidak bisa dikisos juga karena dia tidak termasuk mukallaf. Kan? Kalau orang gila, bahkan dalam urusan yang lainnya pun dia tidak dikenakan beban. Ya kan, sholat, puasa, zakat. Baru ketika setelah dia sembuh dari gilanya, dia atlet itu atau istilahnya pembukaan itu baru balik lagi ke dia. Nah, jadi unsur dari tindakan jarimah itu ada 3. Yang pertama unsur formula, ini unsur apa sih? Hukum syar'i. Hukum syar'i. Lalu yang ada ini hukum madhi, dan juga yang terakhir hukum adabi, yakni murid ya. Dari ketiga tadi
Jadi kalau tidak apa ya, tidak ada tidak ada salah satu dari unsur tersebut maka tidak dinamakan dengan pidana. Oke. Jadi kalau salah satu unsur tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut atau pelakunya, atau kalau dalam bahasa fikihnya itu jaroim ya kan, ya termasuk dari isim fa'il juga, maka dia tidak dikatakan sebagai jaroim atau tidak pelaku tindak pidana. Jadi yang saya tangkap tadi dari ketiga unsur jarimah tadi, intinya kalau yang unsur formil atau rukun syar'i itu yang ada di dalam syariat, yang sudah tertulis, sudah tersurat. Ya, kalau yang kedua yakni unsur materi atau rukun madhi itu yang tidak tertulis, jadi hukumannya atau pidananya itu sesuai dengan ijtihad hakim. Kalau istilahnya tersirat. Nah, yang terakhir yakni rukun adadi atau unsur formil, unsur moral, ya. Itu lebih kepada kalafnya cakap hukum atau belum. Nah, jadi yang saya tangkap dari unsur dari jarimah tersebut. Baik, terima kasih dari Mas Fahri telah menyampaikan sangat rinci dari jarimah tadi dan juga unsur jarimah. Dan semoga bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi penonton. Baik, telah selesai sesi wawancara pada hari ini. Saya terima kasih banyak kepada Mas Fahri. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari tutur kata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.